Comment and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Sang Penakluk dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Ada video di media sosial, di medsos, salah satu imam besar, salah satu imam senior Masjidil Haram, yakni yang tidak asing lagi bagi kita umat Islam. Sosok beliau, suaranya yang merdu ketika membaca Al-Quran, suaranya yang fasih. Beliau adalah Syekh Sudais. Beliau dalam video tersebut melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang paling mulia, sahabat adalah manusia-manusia terbaik. Namun beliau, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tidak pernah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Syekh Sudais. Apa yang beliau lakukan? Yakni beliau mengusap dengan minyak wangi pelindung Hajar Aswad yang terbuat dari logam. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Di dalam hadisnya tidak ada, dalilnya nggak ada, di dalam sejarah pun juga tidak pernah dijelaskan. Kenapa? Karena pelindung Hajar Aswad itu terbuat dari logam. Di masa Rasulullah tidak ada logam, di masa sahabat tidak ada logam. Logam itu sebagai pelindung Hajar Aswad dibuat oleh orang-orang belakangan ini. Beliau sambil lalu mengusap, selesai mengusap pelindung Hajar Aswad yang terbuat dari logam itu, beliau membaca doa. Di multazam pun juga beliau seperti itu, mengusap tangannya dengan minyak wangi, diusapkan kepada multazam. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya, tidak ada sejarahnya. Lantas bagaimanakah respon orang-orang Wahabi, kelompok-kelompok Wahabi terhadap apa yang dilakukan oleh imam besar, imam senior Masjidil Haram, Syekh Sudais? Ayo berikut kita dengarkan bersama, kita tonton bersama bagaimana tanggapan mereka. الحجر الأسود وزاد من عظمه القيادة الرشيدة وهذه الدولة العتيدة عزا وشرفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. بارك الله في الجهود وجعلها خالصة لوجهه. كذلك أيضا ابن طيب الكسوة الجديدة إن شاء الله. نعم بسم الله. طيب نعم هنا الصورة. الله خيرا. طيب بس شوي الله يحفظك. بسم الله الملتزم. نعم بسم الله. نعم بسم الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا وتكريما، وزد من عظمه وشرفه من هذه الدولة المباركة تعظيما وتشريفا، والقيادة الرشيدة تكريما وتعظيما ومهابة وبرا. تقبل الله منا ومنكم ومن المسلمين صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير. Jadi kita dalam beragama ini jangan ikut-ikutan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Loh, antum berdoa seperti ini, antum sholat seperti ini, antum berzikir berjamaah seperti, dalilnya mana? Dalil. Maka tidak benar melahap berkah kepada kelambu kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi tidak punya kelambu, kuburan Nabi tidak berkelambu. Ya, andai kata ada kelambunya, maka itu buatan manusia. Kalau buatan manusia, berarti kita melahap berkah kepada sesuatu benda yang Allah dan Rasulnya tidak menyatakan itu sebagai sumber berkah. Masjidil Haram, Ka'bah, sesuatu yang berkah, tetapi tidak ada anjuran untuk melahap berkah pada bangunannya. Ini bahkan disinggung oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang musyrikin, bertabaruk kepada dinding-dinding kuburan, misalnya musab-musab, ya, di dinding kuburan, ya. Seperti juga musab-musab masjid, ya, masjid Nabawi, kemudian musab-musab ini nggak boleh. Ini tidak pernah disyariatkan dalam Islam, ya. Ya, maka hal yang seperti ini, ya, hendaknya tidak dilakukan agar tidak menjerumuskan seorang dalam kesyirikan. Kemudian disebutkan sebuah faedah
oleh Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarah Kitab Tauhid dalam kitab At-Tamhid, bahwa menjadikan sesuatu sebagai berkah bisa jatuh ke dalam syirik besar dan bisa juga jatuh ke dalam syirik kecil. Itu bisa menjadi syirik besar apabila dia menganggap tempat tersebut atau orang tersebut yang telah meninggal sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam memperoleh keberkahan. Sebagaimana ini syiriknya kaum musyrikin zamannya Rasulullah. Comment and subscribe. Nah, dari video yang barusan kita tonton ini, tanggapan-tanggapan Ustadz-Ustadz Wahabi ini sudah barang jelas, sudah barang tentu, sangat jelas sekali bahwa mereka mengajarkan agama Islam ini dengan cara intoleran, selalu menyebarkan kebencian kepada siapapun orangnya. Apalagi cuman seperti saya dan kita-kita ini pasti diponis bid'ah, diponis syirik, diponis kafir. Sekelas Imam Sudes, imam mereka yang dibangga-banggakan, divonis bid'ah karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan bisa jadi syirik. Kenapa? Karena beliau tabarruk dengan pelindung Hajar Aswad, menghormati, memuliakan pelindung Hajar Aswad yang terbuat dari logam, dan kita tahu bahwa logam itu tidak ada di masa Rasulullah SAW, di masa sahabat tidak ada. Jangankan beliau, sekelas Imam Syafi'i, imam madhab yang banyak kita ikuti pendapat-pendapat beliaunya dalam masalah fikih, beliau salahkan, beliau vonis tidak sesuai, jangan ikuti imam, jangan ikuti kiai, jangan ikuti syekh. Tapi syekhnya mereka, Syekh As-Sudes, melakukan itu. Inilah sebagai bukti bahwa ajaran Wahabi ini sama sekali tidak menggambarkan ajaran Islam yang teduh, yang sejuk, yang rahmah. Tetapi mereka orang-orang Wahabi mengajarkan kebencian atas nama Islam, mengajarkan orang-orang untuk intoleran kepada sesama, baik yang seakidah apalagi yang tidak seakidah. Ini adalah sama sekali bukan ajaran Islam. Itu semua timbul karena mereka memiliki pemahaman yang dangkal tentang agama. Dalil yang mereka punya hanya dua, kullu bid'atin dhalalah ad-dhalalah finnar. Yang kedua, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini dalil mereka. Sehingga dengan dua dalil ini semuanya diberantas, tidak pandang pilih, tidak tebang pilih. Siapapun orangnya yang sekiranya tidak sepaham dengan mereka, mereka vonis sebagai pelaku bid'ah, mereka vonis sebagai orang kafir, mereka vonis sebagai orang syirik. Sama sekali bukan ajaran Islam yang rahmah, sama sekali tidak menyebarkan sesuai dengan Islam yang teduh, yang sejuk, yang damai. Inilah Wahabi. Hati-hati, jauhi Wahabi, hindari paham Wahabi. Jangan sampai kita hancur, kita rusak agama Islam ini karena mengikuti ajaran-ajaran orang-orang Wahabi. Demikian, semoga ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita untuk tidak tergiur, untuk tidak tergoda, untuk tidak terbuai dengan kedok Wahabi yang hanya bilang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sama sekali mereka tidak paham Al-Quran, sama sekali mereka tidak sesuai dengan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.